Pengemudi mobil SUV berwarna putih terlibat keributan dengan dua pria yang mengaku debt collector di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, pengemudi yang membawa mobil orang tuanya tersebut baru keluar dari minimarket. Namun tiba-tiba diikuti oleh mobil di belakangnya dan langsung dicegat di simpang waspada. Keributan pun makin memanas setelah kedua debt collector menarik kunci mobil. Kemudian pengemudi mobil pun memaksa merebut kunci mobilnya. Aksi tarik-menarik pun terjadi dan kedua debt collector nyaris diamuk massa. Tadi bapak saya lagi main kemarin, adik saya di dalam mobil. Nah, mobil saya langsung ditodong semua sama semua orang. Dia katanya ini mobil leasing, ini mobil orang tua. Saya bilang sama orang tua aja berurusan, saya nggak tahu apa-apa. Setelah terlibat keributan hampir setengah jam, petugas dari Polsek Medan Kota pun tiba di lokasi dan langsung mengamankan kedua debt collector yang tidak memiliki surat tugas. Sementara itu, pengemudi mobil beserta mobilnya pun juga turut diamankan ke Polsek Medan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Demo besar-besaran. Ratusan warga tiba-tiba menggeruduk kantor Polsek Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kedatangan warga yang menggunakan sepeda motor terkait protes dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial A. Warga menuntut kejelasan atas dugaan tindakan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional yang dilakukan oleh oknum polisi dalam penangkapan dua warga yang diduga konsumsi obat-obatan terlarang. Oknum polisi tersebut diduga memeras dan menggunakan kekerasan saat proses penangkapan. Warga juga melaporkan adanya tindakan pemerasan lain oleh oknum yang sama, termasuk meminta uang kepada pengguna motor dengan surat lengkap. Terus tanpa SOP ya, Lis ya? Iya, tanpa SOP. Terus sedangkan motor itu komplit diakuinya motornya dia, katanya yang hilang ya? Yang hilang. Kata siapa itu? Kata polisinya. Terus ujung-ujungnya motor dibawa, di 86-in, dipinta duit 2 juta. Bahkan anak itu dikasih. Sampai dipukul, sampai ditojong. Pakai senpi. Sama oknum itu ya? Iya. Warga menuntut oknum polisi tersebut diproses secara hukum. Dan jika tidak juga ditindak, mereka mengancam akan terus mengepung Mapolsek Tirtajaya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kita awal informasi Sindo Today hari ini. Angin puting beliung menerjang 2 kecamatan di Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya puluhan rumah warga dan tempat usaha porak-poranda. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Kelurahan Tompo Kersan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dahsyatnya terjangan angin bahkan membuat atap sejumlah bangunan terbang serta sejumlah pohon juga tumbang akibat terjang angin puting beliung. Tidak hanya pohon yang tumbang, sejumlah baliho patah dan menimpa kantor serta rumah warga. Akibat puting beliung yang terjadi selama 1 jam menyebabkan listrik padam. Puting beliung ya Allah! Puting beliung! Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Usai hujan reda, warga bersama petugas langsung bahu-membahu membersihkan material yang terbawa angin. Berdasarkan hasil laporan sementara, angin puting beliung menerjang 2 kecamatan, yakni Kecamatan Lumajang dan Kecamatan Sukodono. Rusaknya ini kan punya Bumdes Karang Sari 6 kotak dengan kerugian kurang lebih 20 jutaan lah. Untuk sebelah kirinya itu masuk ke dalam nggak ada masalah, cuma ada kerusakan ringan aja, nggak terlalu membahayakan. Dan yang untuk sebelah sini pohon tumbang, termasuk untuk di veteran itu cuma pohon yang tumbang. Itu angin dari mana tadi? Angin dari timur lari ke selatan, langsung hantam ke Sepeksa, langsung ke sini. Jadi begitu cepat 15 menitan dengan keadaan porak-poranda. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang masih mendata kerusakan yang diakibatkan oleh terjangan angin puting beliung.
Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Fenomena hujan es melanda Kabupaten Tabanan, Bali. Hujan pertama di musim penghujan 2024 ini mengagetkan masyarakat. Fenomena hujan es terjadi di wilayah Kabupaten Tabanan. Hujan yang mengguyur beberapa menit tersebut terjadi di beberapa tempat di wilayah Sanggulan, Kecamatan Kediri, Tabanan. Hujan tiba-tiba turun dengan deras disertai angin kencang dengan diikuti oleh jatuhan es sebesar batu kerikil. Namun anehnya, hujan es hanya turun di sekitaran Sanggulan saja, tidak sampai meluas ke daerah lain. Masyarakat merasa aneh melihat fenomena ini karena hujan es baru terjadi pertama kalinya. Tidak ada korban jiwa ataupun kerusakan rumah warga dalam peristiwa ini. Tadi terjadinya hujan es dan cuaca tadi itu sangat mendung dan sekarang cuaca sudah mulai cerah dan tidak ada terjadinya korban jiwa akibat hujan tersebut dan tidak ada kerusakan yang signifikan akibat adanya hujan tersebut. Warga tetap waspada karena ditakutkan terjadi fenomena serupa dengan volume besaran es yang lebih besar. Dari Kediri, Tabanan, Bali, Wayandiana, iNews melaporkan. Pemirsa, minibus muatan makanan cepat saji terbakar di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Sebuah minibus muatan makanan cepat saji terbakar di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Minibus bertuliskan food truck ini mengeluarkan kobaran api pada mesin bagian bawah. Sejumlah personil pemadam kebakaran Jakarta Barat yang berada di lokasi berjibaku memadamkan api. Diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Saya lihat kok ada asap, saya minggir. Tiba-tiba ada kayak api merah gitu. Makanya saya pinggirin, saya matiin mesinnya dah gitu. Tak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Namun, kebakaran sempat membuat arus lalu lintas dari arah Cengkareng menuju Grogol, Jakarta Barat mengalami kepadatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan seorang wanita di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur yang dilakukan suaminya sendiri tergolong keji. Akhirnya tertangkap petugas kepolisian. Aksi tersebut dilakukan pelaku karena cemburu melihat istrinya melakukan percakapan dengan pria lain. Inilah detik-detik saat tim Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan pengejaran dan penggerebekan terhadap Imam Susilo, pelaku pembunuhan seorang wanita yang tak lain istrinya sendiri di kawasan Desa Sidoarjo, Krian, Sidoarjo. Berbekal data dari keluarga korban dan sejumlah saksi, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya di kawasan Desa Sukokidul Pule, Trenggalek. Pelaku yang ditangkap dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui jika motif dari pembunuhan itu karena pelaku cemburu setelah melihat chat korban dengan pria lain melalui handphonenya. Pelaku sendiri yang juga terindikasi selingkuh dengan wanita lain berusaha untuk merayu korban agar bisa mempertahankan rumah tangganya. Namun ditolak korban yang akhirnya berujung pertengkaran dan memukul korban menggunakan bambu. Kemudian pelaku mengambil bambu dan langsung memukulkan bambu tersebut sebanyak 1 kali dari arah belakang mengenai leher belakang korban yang mengakibatkan korban jatuh. Dalam posisi korban jatuh, pelaku memukul lagi dengan mengenai pundak kanan belakang sebanyak 1 kali, dan untuk benar-benar memastikan korban meninggal dunia, pelaku memukul korban di bagian kepala sebanyak 2 kali. Ini yang mengakibatkan ada luka yang besar yang ada di kepala korban. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kepulan asap hitam masih membumbung dari dalam gudang pabrik makanan ternak di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Sejumlah unit pemadam kebakaran dan mobil ambulans masih lalu lalang di sekitar pabrik di Jalan Kaliabang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Akibat peristiwa ini 9 orang dinyatakan tewas dan 3 orang terluka parah. Jasad korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara ketiga korban luka kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Ananda, Kota Bekasi. Sebanyak 27 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi dan Jakarta diterjunkan memadamkan api. Proses pemadaman telah berlangsung selama 9 jam lebih. Api sulit padam karena banyak material yang mudah terbakar. Untuk korban yang kita temukan sudah tidak berbentuk, kita hanya menemukan serpian-serpian bentuk rangka tengkorak, baik dari pinggul maupun rangka tulang rusuk dada. Bang, dari 9 orang itu kondisinya mereka berkumpul, berpelukan atau gimana Bang? Atau terpisah Bang? Terpisah. Mereka ada yang kondisinya di jalan pada saat menyelamatkan diri, terus ada yang di len-len tempat mereka bekerja, dan ada yang dekat proklip kita temukan, dan di ruang komputer 1 orang. Melanda pabrik PT Jati Perkasa Nusantara di Kota Bekasi, Jawa Barat. Besarnya kobaran api membuat petugas damkar kesulitan memadamkannya. Kebakaran. Kacau. Kebakaran besar terjadi di pabrik PT Jati Perkasa Nusantara atau JPN di kawasan Berikat Preskolin, Jalan Raya Kaliabang Bungur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Pabrik ini bergerak di sektor pakan ternak yang menggunakan minyak sebagai bahan pakan. Menurut warga, api pertama kali terlihat sekitar pukul 5 pagi. Tidak hanya kobaran api, sempat terjadi ledakan yang cukup keras. Tadi jam 6 pagi, jam 6.10 menitan lah, jam 6.10. Nah, dia baru meledak langsung gitu. Terus langsung meledak aja. Nah, pas melihat abang mendengar meledak itu, api udah membesar apa udah langsung membesar? 27 pemadam kebakaran dari Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi serta daerah khusus Jakarta diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini kebakaran yang melanda pabrik pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat, kita bergabung dengan Irfan Hardiansyah. Selamat pagi, Irfan. Irfan, apakah pagi hari ini api sudah berhasil dipadamkan? Ya baik, selamat pagi Arlista, Cikal dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari tempat kejadian perkara kebakaran pabrik pakan ternak di wilayah Jalan Kaliabang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya memang telah terjadi kebakaran pada kemarin sekitar pukul 6 pagi, dan berdasarkan keterangan dari petugas keamanan pabrik, api berhasil dipadamkan ini sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia bagian Barat, dan proses pendinginan maksud kami sampai saat ini masih terus berlangsung, dan kami memantau tadi ada beberapa mobil pemadam kebakaran dan juga mobil ambulan keluar masuk dari tempat kami melaporkan saat ini. Namun kami belum mengetahui pasti apakah proses pendinginan ini telah selesai atau apakah ada korban jiwa lainnya yang memang ditemukan pada hari ini. Dan memang berdasarkan keterangan dari petugas yang berwenang, pada hari kemarin ini ditemukan 9 orang yang tewas dan 4 orang luka-luka. 3 di antaranya ini merupakan karyawan dari pabrik tersebut, dan kemudian 1 lagi petugas dari pemadam kebakaran. Ketiga korban luka bakar ini langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, dan 1 petugas pemadam kebakaran ini mengalami sesak nafas dan dirawat di Rumah Sakit Primaya Timur. Sementara itu 9 orang yang tewas ini pada hari kemarin dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi dan juga proses identifikasi. Sampai dengan saat ini seluruh identitas korban yang tewas ini belum diketahui, dan untuk 9 orang yang tewas ini ditemukan tidak dalam satu lokasi, melainkan jasad ini ditemukan di beberapa titik di area pabrik. Kemudian ini berdasarkan kesaksian dari yang pertama kali melihat ataupun mendengar ini terjadi kebakaran. Mulanya ini terdengar suara ledakan di area pabrik. Kemudian juga aliran listrik ini mati di sekitar pabrik
yang sebelumnya memang ini telah beredar video yang menunjukkan banyak karyawan berlarian untuk menyelamatkan diri. Dan hingga saat ini proses evakuasi ataupun penyebab dari kebakaran ini belum diketahui secara pasti. Polisi masih terus menyelidiki, namun dugaan sementara ini kebakaran disebabkan oleh ledakan di bagian produksi, kemudian meluas ke area pabrik, maksud kami ke area lainnya. Dan memang ini sebelumnya api ini sulit dipadamkan karena memang banyak material yang mudah terbakar. Sementara itu ada juga bahan-bahan yang memang mengandung minyak ini yang menyebabkan sulitnya api sulit dipadamkan. Begitu, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari lokasi kebakaran pabrik pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya. 3 orang korban kebakaran PT Jati Perkasa Nusantara masih dirawat intensif di Rumah Sakit Ananda, Kota Bekasi. 2 korban dirawat di ruang isolasi akibat menderita luka bakar hingga 50%. Sementara 1 korban lainnya menderita luka bakar hingga 90% dirawat intensif di ruang ICU. Selain korban luka bakar, 1 petugas damkar juga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas akut. Akibat kebakaran ini, sebanyak 9 orang meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan dan seluruhnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Pihak keluarga korban datang dan menunggu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka ingin mengetahui keselamatan dan kepastian keluarga mereka pasca peristiwa kebakaran di pabrik PT Jati Perkasa Nusantara. Inilah kedatangan keluarga karyawan di pabrik PT Jati Perkasa Nusantara Bekasi usai kebakaran hebat terjadi. Keluarga karyawan dari pabrik tersebut berdatangan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dalam ketidakpastian, ingin melihat apakah benar salah satu dari keluarga mereka menjadi korban dan termasuk di dalam kantong jenazah yang dibawa dan diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Raut wajah bingung dan lemas terasa dari keluarga para karyawan di pabrik PT Jati Perkasa Nusantara karena hingga saat ini masih belum mendapatkan informasi kepastian keselamatan keluarga mereka. Cuma kebetulan biasanya dia mau berangkat kerja saya belum tidur. Dia kan jam 12. Dia berangkat kerja saya udah tidur. Jadi sama-sama dia berangkat kerja pun ya istilahnya biasanya kan pamit cium tangan kan. Tapi semalam kayaknya nggak pamit lagi. Mungkin pamit, cuman saya dalam keadaan setengah sadar karena saya sedang dalam keadaan ngantuk. Artinya saat ini Bapak masih harap-harap cemas ya Pak, apakah anak Bapak juga jadi salah satu korban atau betul itu? Betul. Masih betul almarhum masih diselamatkan gitu. Apa masih bisa selamat ternyata ya? Oke, siap. Hingga saat ini, Rumah Sakit Polri Kramat Jati menerima proses kedatangan kantong jenazah dan tengah melakukan identifikasi dari korban meninggal dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital digeledah polisi pada Jumat malam. Penggeledahan ini dilakukan usai tim penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap sejumlah pegawai Kemenkom DG yang diduga membackingi situs judi online. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 11 tersangka, 10 diantaranya pegawai Kementerian KomDG. Polisi menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Jumat malam. Penggeledahan tersebut terkait pegawai Kemenkom DG yang menjadi tersangka kasus penyalahgunaan wewenang situs judi online. Hasil dari penggeledahan yang berlangsung selama 1 jam itu, terlihat ada 1 kontainer box yang diduga berisi hasil sitaan judi online. Seorang tersangka juga terlihat keluar dari kantor Kemenkom DG. Sebelumnya, Jumat sore, polisi juga melakukan penggeledahan lokasi markas judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ruko berantai 3 ini dijadikan tersangka sebagai markas situs judi online. Belasan perangkat komputer lengkap tertata rapi itu diduga difungsikan tersangka untuk pengoperasian situs judi online.
fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Lebih terkait apa Pak? Penggeledahan terkait apa? Jadi kita lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya. Nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Dari hasil pengungkapan ini, polisi sudah menetapkan 11 orang sebagai tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang bertugas memblokir situs judi online. Namun tersangka justru menyalahgunakan kewenangan untuk menjaga sejumlah situs judi online supaya masih tetap bisa diakses. Merespon kasus tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid angkat bicara. Dirinya langsung melaporkan kasus tersebut kepada Presiden dan juga bakal membuka pintu bagi pihak kepolisian untuk melakukan tindak penyidikan ke dalam lingkup kementerian yang ia pegang saat ini. Pada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdiji. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Dari Jakarta dan Bekasi, tim liputan melaporkan. Konten kreator Gunawan Satbor asal Sukabumi, Jawa Barat yang viral di media sosial ditangkap polisi. Konten kreator yang memiliki joget khas ayam patuk diciduk petugas karena diduga mempromosikan judi online. Mari kita joget Bapak. Melalui akun media sosialnya, Gunawan alias Gunawan Satbor bersama timnya yang merupakan warga kampung Margasari, Desa Bojong Kembar, Kabupaten Sukabumi melakukan joget bersama-sama saat siaran langsung. Joget bersama ini dilakukan Gunawan Satbor bersama warga lainnya untuk memperoleh gift alias saweran secara online. Semakin banyak saweran yang diperoleh, maka Gunawan Satbor dan timnya akan lebih bersemangat joget dan semakin lama menggelar live. Namun konten kreator Gunawan Satbor kini berhadapan dengan hukum karena diduga mempromosikan judi online. Gunawan Satbor ditangkap polisi pada hari Kamis 31 November 2024. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Sukabumi AKBP Samian. Selain Gunawan, beberapa anggota timnya juga diperiksa polisi. Sebelum ditangkap polisi, Gunawan Satbor sempat memberikan klarifikasi bahwa dirinya beserta tim tidak pernah mempromosikan judi online melalui akun media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya. Usai Gunawan Satbor ditangkap polisi, perkampungan Babakan Baru di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mendadak sepi. Padahal sebelumnya suasana kampung selalu ramai dengan aktivitas warga yang berjoget live di akun media sosial. Di kampung Babakan Baru terdapat 2 hingga 3 grup yang melakukan live streaming melalui beberapa akun yang berbeda. Sebelum viral, Gunawan merupakan penjahit keliling di Jakarta saat pandemi COVID-19. Setelah menjadi konten kreator, ia memutuskan pulang ke Sukabumi, Jawa Barat dan fokus untuk mencari peruntungan melalui joget secara langsung di media sosial. Polda Jawa Tengah menetapkan sopir truk box sebagai tersangka dalam kecelakaan yang melibatkan mobil yang ditumpangi kru TV1 di Tol Trans Jawa Pemalang jalur A arah Jakarta ke Semarang pada Kamis pagi lalu. Oke, dari hasil penyidikan juga terungkap jika kecelakaan terjadi akibat sopir truk mengalami microslip atau tidur sesaat. Polisi akhirnya menetapkan J, sopir truk paket, sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan antara truk box dengan minibus kru TV1 di Tol Transjakarta kilometer 315+900 Pemalang jalur A arah Jakarta ke Semarang. Penetapan status ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah dengan Polres Pemalang. Dari hasil penyelidikan, terungkap sopir truk mengalami microslip atau tidur sesaat hingga menabrak minibus yang sedang berhenti di bahu jalan tol.
Selain itu, juga tidak ditemukan bekas rem truk di titik lokasi kejadian. Dari penetapan tersangka ini, J dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda 12 juta rupiah. Sudah dilakukan gelar perkara bahwa kasus sudah dinaikkan menjadi penyidikan dan dilakukan penetapan tersangka berinisial J atau Jatiko umur 36 tahun, yaitu selaku sopir dari truk box tersebut. Akibat kecelakaan ini, 3 kru TV One meninggal dunia di tempat dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Ketiga korban yang meninggal dunia telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Almarhum Sunardi dimakamkan usai sholat Jumat di TPU Desa Purwosari, Magetan, Jawa Timur. Sementara juru kamera Marwan dimakamkan di TPU Cimpen, Tapos Depok, dan jurnalis Alwan Samidi dimakamkan di TPU Joglo, Jakarta Barat. Sementara korban luka atas nama Gegi Yudhistira telah dirujuk ke Rumah Sakit Budi Rahayu, Kota Pekalongan. Sedangkan kondisi Felicia Amelinda telah membaik dan sudah bisa diajak berkomunikasi. Dari Semarang dan Pemalang, Jawa Tengah, Kristadi Suryono, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami sudah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, halo Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya, baik, terima kasih Cikal juga Arlista dan pemirsa menemani akhir pekan Anda. Mari kita pantau bersama perkembangan arus lalu lintas. Dan saat ini saya sudah berada di kawasan Ragunan dan terlihat bahwa kendaraan yang ada tepat di belakang saya dari arah Warung Buncit yang nantinya akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun juga yang akan menuju ke arah Cilandak juga ke arah Ragunan hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Terlihat juga bahwa kendaraan yang melintas pada kawasan ini masih ditempuh dengan kecepatan yang cukup normal. Kami perlu menghimbau bagi para pengendara, terkhususnya bagi para pengendara sepeda roda 2 atau sepeda motor untuk tidak melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Dan juga terlihat kendaraan-kendaraan dari arah Cilandak maupun dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Warung Buncit juga ke arah Ragunan hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan sehingga dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun para pengendara lainnya. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Warung Buncit yang akan menuju ke arah Ragunan maupun ke arah Mampang juga terpantau ramai lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap menjaga maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami ingatkan lagi kembali kepada para pemirsa khususnya para pengendara untuk selalu memeriksa kembali kondisi fisik kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan demi kenyamanan bersama di jalan. Dan juga perlu diinformasikan kepada para pemirsa bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1 kali 24 jam, bahwa telah terjadi sebanyak 240 kasus laka lantas dengan rincian 27 meninggal dunia, 39 luka berat, dan 304 luka ringan. Dari 240 kasus laka lantas tersebut, 74% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar selalu mematuhi dan khususnya bagi para pengendara agar tidak ugal-ugalan di jalan demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan menghubungi call center kami di 1500669 juga melalui SMS center di 9119. Demikian Arlista juga Cikal yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Timur, dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Brigadir Cici melaporkan dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas dan salam presisi.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi mendesak Kejagung mengembangkan isu maklar kasus di lingkungan Mahkamah Agung pasca ditangkapnya mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung terkait pengaturan perkara Ronald Tanur. Zarof ditangkap bersama barang bukti berupa uang tunai 1 triliun rupiah dan 51 kg emas batangan, diduga hasil dari maklar kasus di MA selama 10 tahun. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman berharap praktek kecurangan Zarof terungkap. Boyamin meminta Kejagung menelusuri pihak-pihak yang memberikan uang kepada Zarof. Boyamin menambahkan, Kejagung juga harus mengawasi peninjauan kembali atau PK Mardani Naming yang kini tengah berjalan di Mahkamah Agung. Menurut Boyamin, PK mantan Bupati Tanah Bumbu layak ditolak dan bila keputusan yang diberikan justru sebaliknya, maka keputusan itu patut dipertanyakan. Jadi sesuatu yang karena kekuasaannya, kewenangannya sebagai bupati diduga menerima dari pengusaha. Nah, dari sisi itu mestinya layak ditolak kalau saya. Kalau memang nantinya dikabulkan juga, dia patutnya apa? Iya, tetap apakah ini ada kaitannya dengan yang sekarang diungkap Kejaksaan Agung? Kesanalah kita berharap Kejaksaan Agung untuk menelusuri apakah ada benang merahnya kalau nanti misalnya dikabulkan begitu kan? Karena ini menurut saya versinya kontroversial kalau memang dikabulkan. Gitu. Jadi ya kita dorong Kejaksaan Agung untuk melacak apakah ada alirannya, ada benang merahnya, ada dugaan-dugaannya itu. Pemirsa, tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016, Thomas Lembong, diperiksa sekitar 10 jam oleh penyidik Kejaksaan Agung. Usai diperiksa sejak pukul 10 pagi, Tom Lembong keluar dari gedung Kejagung pada pukul 8:30 malam, digiring petugas ke mobil tahanan. Saat ditanya oleh awak media terkait pertanyaan penyidik, Tom Lembong hanya tersenyum. Tom Lembong saat ini ditahan sementara di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain Tom Lembong, Kejaksaan Agung juga memeriksa CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI. Kasus ini bermula saat Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan 2015-2016 memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih. Kejagung menyatakan ada kerugian negara sekitar 400 miliar rupiah dalam kasus ini. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menggelar pertemuan dengan Jaksa Agung untuk membahas penegakan hukum terkait maraknya perkebunan ilegal. Kementerian Kehutanan juga akan membentuk Satgas Perkebunan Ilegal yang diisi oleh BPKP serta Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Dalam pertemuan ini keduanya membahas koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam menjaga kawasan perhutanan. Raja Juli Antoni menegaskan pihaknya akan melakukan tindakan tegas terkait penggunaan kawasan hutan yang digunakan sebagai tempat usaha tanpa izin. Saya datang pagi hari ini bertemu beliau, Sowan, untuk berkoordinasi tentang apa yang menjadi perintah Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden kita, bahwa saya sebagai Menteri Kehutanan diminta untuk menjaga hutan. Seperti diketahui, telah berpuluh-puluh tahun hutan kita dijarah oleh perkebunan-perkebunan ilegal yang tanpa izin. Oleh karena itu, seperti perintah Pak Prabowo, kami siap melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang ada, baik itu denda secara administratif maupun apabila tidak comply, tidak mengikuti peraturan, kami juga siap melakukan penyitaan terhadap aset negara tersebut.
Sementara itu, Jaksa Agung Esti Burhandi memastikan pihaknya akan mendukung seluruh kementerian dan lembaga dalam melaksanakan tugasnya. Ini adalah bentuk sinergitas antara kementerian dan badan, dan tentunya kita harus saling support sehingga apa yang menjadi tujuan kita dalam rangka mencerdaskan masyarakat itu lebih cepat tercapai. Jadi hampir setiap hari saya menerima teman-teman Pak Menteri yang kesini koordinasi untuk pelaksana tugas-tugasnya. Dan saya bersyukur bahwa kita lebih kompak lagi dalam pelaksanaan tugas. Gitu. Kementerian Kehutanan mengusulkan agar dibentuk satuan tugas untuk memberantas perkebunan ilegal yang diisi oleh Kementerian Kehutanan, BPKP, serta Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum. Pemirsa, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan pemeriksaan terhadap Tom Lembong terkait peranan dari kedua tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan pemeriksaan Tom Lembong harus dijalankan untuk mengetahui secara detail pemberian izin impor gula kepada perusahaan swasta. Kejaksaan Agung menilai kasus dugaan korupsi impor gula diduga merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Tersangka direncanakan diperiksa oleh penyidik pemeriksaan lanjutan. Mengenai agendanya, kita juga masih konfirmasi kepada penyidik terkait apa. Tapi yang pasti tentu terkait peranan dari kedua tersangka dalam perkara ini, ya, seperti pasal disangkaan yang sudah disangkakan kepada. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut status lahan seluas 2.086 hektar di Ibu Kota Nusantara tidak bermasalah. Nusron menyebut dari 2.086 hektar luas lahan tersebut ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk. Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid menyebut status lahan seluas 2.086 hektar di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur tidak bermasalah atau dalam sengketa. Menurut Nusron, dari 2.086 hektar luas lahan tersebut, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk. Jika ditempati penduduk, lahannya sudah diambil alih oleh negara karena jangka waktu HGU yang sudah habis akan dikelola oleh Bank Tanah. Nantinya, Bank Tanah akan melakukan reforma agraria sebanyak 30% dari total luas lahan. Hal ini sesuai dengan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021. Sebenarnya bukan masalah, yang bilang masalah siapa? Sebelumnya kan disebutnya masalah, Pak. Bukan masalah. Jadi gini loh, itu HGU. HGU-nya habis, diambil alih. Memang kalau habis kan diambil alih negara. Yang lama keberatan diambil alih, kan? Kemudian yang lama keberatan diambil alih, ada sebagian penduduk menempatin, ya kan? Ya tinggal yang menempatin. Kalau itu rakyat, kan ada kewajiban 30% tanah yang dikelola oleh Land Bank itu harus dibuat reforma agraria. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono pernah menyatakan penyebab 2.086 hektar lahan di IKN masih bermasalah karena proses ganti rugi yang belum tuntas. Faktor-faktor tersebut diantaranya proses ganti rugi dan penanganan dampak sosial. AHY menilai penyelesaian ganti rugi harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan agar hak-hak masyarakat terjamin. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum dan elit partai politik pendukungnya ke Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo berencana pertemuan dengan elit parpol bisa digelar secara rutin setiap 1 pekan sekali. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum dan elit partai politik pendukungnya ke Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menggelar makan siang bersama sambil berdiskusi selama lebih dari 1 jam. Rencananya, pertemuan dengan elit parpol pendukung Prabowo akan digelar secara rutin setiap 1 pekan sekali. Nggak ngomong-ngomong ringan ya, tukar pikiran aja. Biasa Bapak Presiden menyampaikan tentang
beberapa hal-hal penting, program prioritas Bapak Presiden, terus kami saling tukar pikiran ya. Saya pikir biasa aja pertemuan rutin ya. Oke. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut dalam pertemuan ini tidak ada pembahasan terkait pilkada. Ini akan menjadi pertemuan rutin yang tadi Pak Presiden menyampaikan kalau memang ada di tempat, bagus sekali kalau ini menjadi sesuatu yang dinilai bukan hanya politis tapi juga benar-benar substantif. Tadi tidak ada pembahasan sama sekali tentang pilkada ya. Jadi kita hanya membahas isu-isu lainnya, tidak secara khusus membahas pilkada. Rencananya, pertemuan antara Presiden Prabowo dengan elit parpol pendukungnya akan digelar setiap hari Jumat untuk membahas isu-isu terkini dan saling bertukar pikiran. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menemui Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pertemuan ini untuk mendiskusikan berbagai target Kementerian Agama. Masuk. Saudara-saudara. Pak Wapres, Jakarta, Gibran disambut langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kunjungannya ini adalah untuk berdiskusi dengan Menteri Agama terkait beberapa program unggulan serta target Kementerian Agama. Nasaruddin menyampaikan salah satu tugas yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama adalah menciptakan ketenangan, kesejukan, dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Pertemuan berlangsung selama 20 menit. Setelahnya Gibran bersama dengan Nasaruddin Umar yang juga merupakan imam besar Masjid Istiqlal langsung bertolak untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salah satu selling point kita di Kementerian Agama ini adalah memperkenalkan sebuah negara besar, sangat besar seperti Indonesia ini, tetapi stabilitas, ketenangan, ya, kedamaian antar umat beragamanya itu sangat populer. Saya kira sulit dicari bandingannya bahwa Indonesia sedemikian plural, tapi juga sedemikian damai, tenang, sejuk, ya kan. Nah, inilah tugas kami di Kementerian Agama, bagaimana menciptakan ketenangan, kesejukan, kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Karena tidak ada artinya apapun prestasi itu kalau kita nggak damai, kalau tidak tenang kan. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil bertemu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Sumber Banjarsari, Solo, Jumat kemarin. Ya, sebelumnya Ridwan Kamil juga makan malam bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, tiba di kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah sekitar pukul 14.30 WIB. Dalam pertemuan itu, RK yang maju di Pilgub Jakarta minta pengalaman dari Jokowi yang sempat menjadi gubernur Jakarta 2012-2014 silam. Saya dengan hal-hal terkait Jakarta, masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta, saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Tadi ada permohonan dari Pak Ridwan Kamil secara pribadi untuk jun kampanye, Bu. Ya, nanti diputuskan sambil berjalan. Sebelumnya, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil mengunggah momen menarik di akun media sosialnya. Momen kebersamaan makan malam antara Ridwan Kamil bersama Presiden Prabowo Subianto di sebuah rumah makan Padang di Jakarta. Ridwan Kamil mengaku mendapat beberapa pesan dari Prabowo Subianto, diantaranya agar RK tak mudah menyerah, tetap bersemangat dalam tugas apapun. Makan malam Ridwan Kamil bersama Presiden ini berlangsung selama 1 jam. Tim Liputan melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Cawagup Jakarta nomor urut 1 Suswono bertemu dengan emak-emak yang tergabung dalam forum Ibu Ridho untuk Jakarta. Ya, dalam pertemuan tersebut Suswono menyampaikan fokus program kerjanya bersama Ridwan Kamil untuk mensejahterakan warga Jakarta. Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam forum Ibu Ridho untuk Jakarta antusias menyambut Cawagup Jakarta nomor urut 1. Dalam pertemuan yang digelar di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Suswono menerima dukungan penuh forum Ibu Ridho untuk memimpin Jakarta bersama Ridwan Kamil. Suswono mengaku program kerja yang diusung dirinya bersama Ridwan Kamil diterima secara antusias oleh emak-emak, seperti kenaikan insentif bagi guru ngaji dan dasawisma, jumantik, hingga sembako murah dan pendidikan gratis. Mereka dengan tulus ingin memberikan dukungan kepada Ridho untuk tentu saja memperbaiki kehidupannya, ya. Dan tadi dari dialog banyak usulan-usulan, ya, yang terkait dengan persoalan-persoalan masyarakat. Pemirsa, sejumlah tokoh menyatakan dukungan untuk paslon calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Rano. Ya, mulai dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hingga mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung sowan ke rumah mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj di Jagakarsa pada Kamis malam. Usai pertemuan, Said Akil menyatakan dukungannya untuk pasangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta 2024. Dukungan diberikan lantaran dirinya sudah mengenal Pramono sejak lama. Ia pun menilai Pramono Anung adalah sosok yang sangat berintegritas. Kedatangan beliau di Pesantren Al-Thaqafah ini, ya minimal silaturahim supaya ada nyambung kembali dengan niatan beliau maju menjadi gubernur DKI. Saya jawab siap, insya Allah saya dukung dan insya Allah Tuhan berikan kemudahan. Amin, amin, amin. Karena apa? Saya tahu beliau integritasnya maksimal, saya tahu persis backgroundnya pesantren, pernah pesantren di Lirboyo Kediri, kelahiran Kediri, pesantren Lirboyo, dan kepercayaan Ibu Megawati tidak gampang loh. Ibu Megawati percaya pada orang nggak gampang. Dan yang paling penting lagi, diterima oleh masyarakat Betawi. Saya, kalau ditanya, nanti ibu nyoblosnya siapa? Ya terang Pak Pram sama Pak Dul, no? Lo kenapa? Lo saya yang jadiin lo ketum. Ada lo orang yang nggak mau dijadiin mah ketum lo. Tapi udah liwat sekarang. Coba Sapail, hehe. Pokoknya nggak usah diomongin.